Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Refly Harun ini. Nggak nyangka ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Wow, sudah mulai ada tanda-tanda untuk mengalahkan Anies Baswedan. Dan tidak hanya itu, banyak yang para buzzer, banyak politisi yang tertuju bagaimana caranya menjegal Anies Baswedan mulai lewat KPK, mulai lewat Formula E, mulai lewat ini dan itu, dan sekarang itu tanda-tanda menjegal Anies Baswedan agar kalah di Pilpres 2024. Tentu ini menjadi catatan penting. Tetapi sebelum ini kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Nggak nyangka ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Pertanyaan apakah benar atau tidak? Mari kita baca terlebih dahulu. Yang jelas Jokowi menginginkan pengganti dia itu orang yang benar-benar akan melanjutkan program-program terkhusus kereta cepat dan IKN. Dan tentu dipilih yang bisa cepat melunasi hutang negara, mau nutup kasus-kasus dan aib-aib lingkaran istana. Pemimpin yang konsisten memerangi radikal. Inilah yang saya bacakan, ini adalah pro dan kontra di Twitter ya. Supaya dia aman tapi jahat perilakunya. Ini dua cara begal politik menghalangi Anies Baswedan jadi presiden. Satu, cara halus dengan berusaha membubarkan rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS sehingga Anies tidak ada partai pengusung. Yang kedua, main kasar atau main kayu dengan mentersangkakan Anies melalui kriminalisasi Formula E. Dua cara inilah yang kemudian sangat ampuh sekali untuk mengalahkan Anies Baswedan. Tetapi ini perlu dicatat. Apakah selama ini khusus bahas nomor satu ya, apakah selama ini demokrasi dibangun hanya karena berkoalisi harus ini, harus itu, harus jegal sana sini begitu? Tidak, karena Partai Nasdem dan Demokrat dan PKS sudah bersatu ingin Anies Baswedan capres di 2024. Tetapi wakilnya masih belum menentukan siapa wakilnya begitu. Yang kedua terkait dengan kriminalisasi Formula E. Apakah KPK selama ini sangat independen begitu kan? Lah kalau ini sudah independen, ada kriminalisasi, ada korupsi, maka segera tangkap Anies Baswedan. Tetapi kalau tidak ada, ngapain kita harus mentersangkakan orang begitu kan? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Publik bisa tertuju dan bisa membuka bagaimana apakah yang benar selama ini begitu kan? Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Rakyat harus buka mata ya. Ini buka-buka mata, jangan puji-puji. Just feeling namanya konco berat, tapi dikasih tugas beda aja udah pada lupa. Ini salah satu ujung tombak Jokowi menang Pilpres. Ya, padahal rakyat ingin pemerintah ke depan lebih gencar melakukan percepatan di bidang pertumbuhan perekonomian rakyat, mendorong investasi di bidang industri baru-baru yang mampu menciptakan ribuan lapangan pekerja, program-program kerja yang mengedepankan kepentingan rakyat. Ngapain dilanjutkan? Itu ada 4 orang di Cengkareng. Kondisi saat ini di wilayah IKN 100% hutan atau 100% hutan gundul. Kalau masih hutan sebaiknya stop pembangunan, dan misalnya 100% hutan gundul sebaiknya lakukan reboisasi kembali menjadi hutan. Dan IKN tetap lanjut, tetapi kehidupan menyatu dengan alam seperti kehidupan sebelum ada IKN. Begitu sulit. Mulai nggak jelas ini. Wow, tukang ngibul siapa yang percaya mulut wan abut, segala cara dipakai untuk tarik simpati rakyat. Inilah komentar-komentar cebong ya. Ini titik beratnya bukan soal melanjutkan atau tidaknya IKN. Masalahnya adalah undang-undang. Selagi undang-undangnya masih berlaku dan tidak cacat hukum, maka tidak akan pilihan lain selain dilaksanakan. Makanya dibilang bukan soal selera. Banyak sekali yang men-tweet ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu seperti ini beritanya. Ini beritanya. Gak nyangka ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Dikutip dari Warta Ekonomi ya. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refly Harun mengatakan perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 akan sulit, mengingat mantan gubernur DKI Jakarta itu sedang melawan oligarki.
little bit complicated sesungguhnya. Pertanyaannya adalah tentu kita lihat ya, kenapa Presiden Jokowi berkepentingan terhadap siapa yang menjadi calon presiden di 2024. Tanya Refli melansir dari melalui YouTube channelnya bahwa jawaban sederhana karena dia masih memiliki kepentingan setelah tidak lagi menjabat. Sederhananya itu jawaban, tambah Refli Harun. Maka menurut Refli Harun, masyarakat bisa uraikan kepentingan apa yang sebenarnya menjadi tujuan presiden dari sikapnya tersebut. Jadi ketika dia 2 periode selesai, dia bukan selesai juga politik interestnya, tetapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia, karena itu dia ingin memastikan 2024 itu tidak diisi oleh orang-orang yang menjadi antitesis dirinya, katanya. Dan bahkan dikutip dari Warta Ekonomi ini mengatakan bahwa namun Refli Harun mengatakan ini sebuah analisis yang masuk akal, bukan mengada-ngada, karena itu Presiden Jokowi memiliki banyak kepentingan, belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang di seputar kekuasaan atau istana nyaman dan sudah nyaman hidupnya. Inilah kenapa kemudian rezim itu harus dipertahankan. Aktor boleh berganti tapi rezim tidak boleh, ungkapnya. Ini kemudian yang menjadi catatan penting begitu kan. Kenapa kalau selama ini harus diteruskan para oligarki dan kepentingannya yang sudah nyaman di rezim ini, ngapain kita harus mengusung Anies Baswedan? Kira-kira seperti itu. Ya, kalau bolehlah Anies Baswedan boleh menjadi presiden, tetapi perlu diingat bahwa bagaimana lingkaran istana itu juga punya tujuan dan kepentingan masing-masing. Kira-kira seperti itu analisanya dari Refli Harun ini. Jadi tidak apakah nanti setelah presiden sudah tidak menjabat lagi, apakah presiden akan tetap eksis, atau jangan-jangan para oligarki atau kepentingan-kepentingan di lingkar istana yang kemudian tetap eksis walaupun ganti presiden. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali demokrasi kita begitu. Kalau seperti ini terus kapan mau maju begitu? Inilah jawaban bahwa Anies Baswedan tidak bisa didekati dengan hal seperti itu, apalagi dengan kepentingan-kepentingan. Wajarlah banyak yang membenci Anies Baswedan. Inilah yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan jadi ini soal serius bagaimana pemerintahan Jokowi, dan soal yang serius ini sudah disiapkan, yaitu dengan membuat sebuah koalisi istana yang diharapkan solid, yaitu merekrut PAN, sehingga dengan merekrut dan istana menguasai lebih dari 80% kursi tambahnya. Refli mengatakan pula skenarionya adalah mempertahankan presidensial threshold. Jadi presidensial dipertahankan, maka kursi istana dipegang oleh 80%. Dengan lebih dari 80% serta meninggalkan Demokrat dan PKS, ya ibaratnya partai paria bagi istana. Anies juga mencoba disandra dengan Formula E lainnya sebagainya. Nah, karena itu diharapkan di skenario bahwa tidak akan ada calon di luar istana nantinya, katanya. Wah, kalau tidak ada calon dari luar istana berarti sudah ditentukan capres cawapresnya begitu kan? Dan bahkan ada yang mengatakan, yang menjadi spekulasi, negara ini ya yang ingin calon presiden itu bisa 2 calon begitu kan, menginginkan 2 calon. Tetapi perlu dilihat, inilah demokrasi kita begitu kan. Kalau PKS, Nasdem dan Demokrat tidak tergoda dengan hal seperti ini, maka ini koalisi ini jadi begitu kan. Apalagi yang hari ini PKS ditawari, ada yang berspekulasi berargumen bahwa PKS ditawari uang banyak dan jabatan menteri begitu kan. Tetapi perlu diingat, apakah selama ini PKS akan tergiur dengan itu begitu? Apakah konsisten harus mendukung Anies Baswedan atau mengusung Anies Baswedan, atau bahkan di luar itu? Kira-kira seperti itu untuk menjegal Anies Baswedan begitu. Inilah cara Anies Baswedan untuk dikalahkan begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa Demokrat, PKS dan Nasdem akan bersatu, insya Allah. Tetapi perlu diingat, ini adalah politik, bisa cair bisa tidak begitu kan. Maka di sini disebutkan, maka mulus skenario untuk mencalonkan Prabowo atau Ganjar dan mengadu mereka, sehingga siapapun yang menang akan tetap menguntungkan Presiden Jokowi, tambahnya. Namun, keputusan Nasdem mengusung Anies menurut Refli membuat rencana Presiden berantakan. Wow, sangat luar biasa sekali begitu ya. Tapi tiba-tiba Nasdem lompat mencalonkan Anies, dan sekarang punya peluang Anies untuk dijadikan calon presiden bahkan cukup besar jika dibandingkan dengan yang lainnya, tutupnya.
Jadi memang iya benar bahwa ketika bagaimana jadinya kalau Partai Nasdem tidak mendeklarasikan Anies Baswedan, apa jadinya? Dia tidak akan bisa menjadi calon presiden. Bisa jadi ya hanya wakil begitu kan. Jadi artinya presidential threshold inilah yang kemudian menjadi satu tiket untuk mengantar Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden begitu. Untung Nasdem mendeklarasikan terlebih dahulu, terus kemudian ada yang PKS dan Demokrat masih masih musyawarah bagaimana wakilnya dan sebagainya, masih belum fix untuk mendeklarasikan ini. Tetapi ini pesta demokrasi ini masih jauh begitu kan, masih di 2024, masih 1,5 tahun begitu kalau nggak salah. Tetapi perlu diingat bahwa ya harus dipersiapkan hari ini begitu. Jadi insya Allah PKS, Demokrat dan Nasdem itu akan legowo menerima siapapun wapresnya begitu, karena menutup kemungkinan bahwa Anies akan menjadi presiden dan bergandengan bisa dengan AHY, bisa dengan Bu Hovifah atau dengan non partai lainnya. Kesimpulannya saya hanya satu, bahwa jika siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024 dengan adanya dua calon antara Ganjar dengan Prabowo, ya mungkin inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa Nasdem saya mengapresiasi sekali begitu. Karena apa? Karena bisa mengatasi ini semua. Ternyata kecerdasan Pak Surya Paloh ini sangat luar biasa sekali, dan berantakan istana itu. Mau ke Ganjar, mau ke Prabowo, dan akhirnya Pak Jokowi itu mula-mula memuji Ganjar, memuji Prabowo, memuji Pak Erlangga dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.